Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak mau mengakuinya di hadapan Bapa. Kaulah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah pakaian kesumba, Engkau menjadikanku seputih bulu domba. Walau dosaku merah pakaian kesumba, Engkau menjadikanku seputih bulu domba. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur karena kasih Tuhan, maka pada malam hari ini kita boleh memasuki seri doa 10 malam hari yang ke-9. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang tiada pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, namun selalu baru tiap pagi. Terima kasih Tuhan sudah menolong, menyertai dan memberkati kami dalam seri doa 10 malam dari hari pertama hingga malam hari ini kami boleh memasuki malam yang ke-9. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan menolong kami. Roh Kudus, bantu kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu perenungan firman Tuhan ini dalam pimpinan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kita boleh memasuki seri doa 10 malam hari yang ke-9. Dan pada malam hari ini kita akan bersama-sama membahas dari 10 perintah Allah atau hukum Allah yang ke-9 yang terambil dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Sekali lagi, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah makna perkataan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu? Dengan bahasa lain, maka hukum ke-9 ini berarti kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh berkata-kata yang tidak benar tentang sesama demi keuntungan pribadi, demi kenyamanan pribadi dengan tujuan untuk melukai orang lain. Nah,
Pendeta Stephen Tong katakan bahwa prinsip dari ayat ini yang paling penting adalah saling menghargai, saling menghormati, jangan merugikan siapapun sebagai manusia yang hidup sejaman denganmu di dalam daerahmu dan di dalam masyarakatmu. Mengapa Pendeta Stephen Tong katakan begitu? Karena sebagai orang-orang percaya yang Tuhan mau adalah kita hidup senantiasa di dalam kebenaran. Tuhan mau supaya kita selalu berkata-kata yang benar dan hidup di dalam kebenaran. Karena itu ketika kita saling menghargai, ketika saling menghormati, maka kita akan dimampukan untuk bisa menghargai sesama, menghormati sesama, sehingga kita tidak akan berkata-kata yang tidak benar yang merugikan orang lain. Bapak Ibu Saudara, kunci agar kita tidak mengucapkan saksi dusta tentang sesama kita adalah hidup takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan akan hidup dekat dengan Tuhan. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan akan dimampukan Tuhan untuk menjaga lidahnya terhadap ucapan-ucapan yang jahat, terhadap ucapan-ucapan yang tidak benar, terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Lukas 6 ayat 45 firman Tuhan katakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Dari bagian firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa ketika hati kita baik, maka yang keluar juga adalah hal yang baik. Ketika hati kita benar, maka kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang benar. Tetapi ketika hati kita jahat, hati kita tidak beres, maka yang keluar adalah kata-kata yang tidak benar, kata-kata dusta yang merugikan atau melukai sesama kita. Bapak Ibu Saudara, ketika manusia hidup takut akan Tuhan, maka manusia akan hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Hatinya akan mengasihi sesama dengan tulus, hatinya akan mengasihi Tuhan dengan tulus, dan hatinya akan diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika hati diisi oleh kebenaran firman Tuhan, maka perkataan yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun. Orang yang hidup takut akan Tuhan akan mengasihi sesama, menghargai sesama, dan tidak berkata-kata yang jahat atau yang tidak benar tentang sesama. Ia juga tidak akan merencanakan yang jahat terhadap sesama, namun ia akan selalu berkata-kata benar, baik, membangun, memberi pengharapan, mendorong sesama untuk maju dan berkarya. Bukan membunuh karakter sesama sehingga menjadi putus asa, tidak mau berjuang, tidak mau maju, dan merasa hidup sudah tidak ada arti lagi. Bila kita ibaratkan seperti sumber air yang jernih, yang bersih, yang segar, akan mengalirkan sumber air yang jernih, bersih, dan segar. Namun sebaliknya bila sumber air tersebut kotor, butek, dan bau, maka sumber air itu akan mengalirkan air yang kotor, butek, dan bau juga. Nah, demikian juga dengan hati manusia. Hati kita adalah pusat kehidupan. Hati adalah pusat komando. Karena itu hati yang dijaga dengan baik sesuai dengan firman Tuhan akan mengalirkan hal-hal yang baik, yang membangun, yang menguatkan, yang mengejutkan, dan menyegarkan sesama. Oleh karena itu, Amsal katakan di dalam Amsal 4 ayat 23-24, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Dolak-dalik di sini berarti bibir atau lidah, ucapan yang selalu berubah-ubah, selalu berpindah-pindah, tidak tetap, tidak teguh pendirian. Contoh, misalnya saat ini berkata A, tetapi beberapa detik kemudian sudah berubah menjadi D, dan beberapa detik kemudian berubah lagi menjadi G, dan seterusnya. Nah, firman Tuhan katakan, jauhkanlah bibir yang demikian. Bibir orang benar harus memiliki pendirian. Bibir orang benar harus mengeluarkan kata-kata yang benar. Orang yang hidup takut akan Tuhan akan menjaga hatinya dengan penuh kewaspadaan, sehingga kata-katanya, perilakunya
tindakannya memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Ibrani pasal 13 ayat 15 berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Hal ini sangat jelas bahwa kata-kata yang keluar dari mulut seorang anak Tuhan seharusnya kata-kata yang memuliakan Tuhan. Kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, yang memberi pengharapan, bukan sebaliknya. Bapak Ibu Saudara, jika demikian bagaimanakah seharusnya pengikut Kristus atau sebagai orang-orang yang telah diselamatkan kita berkata-kata di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Amsal 15 ayat 2 dan 4 dikatakan, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita, lidah orang yang takut akan Tuhan itu mengeluarkan pengetahuan, kata-kata yang benar, kata-kata yang membangun. Dan lidah orang yang takut Tuhan diibaratkan seperti lidah yang lembut, yang adalah pohon kehidupan. Namun sebaliknya, lidah orang curang, orang yang berkata-kata dusta, melukai hati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, melalui hukum ke-9 ini kita belajar, kita diingatkan kembali, hendaklah kita jangan berkata-kata hal yang tidak benar, hal yang dusta, yang tidak seperti sebenarnya, guna untuk melukai dan menghancurkan sesama. Kolose 4 ayat 6 firman Tuhan katakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Kemudian Yakobus 1 ayat 19 katakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat juga untuk marah. Firman Tuhan dengan begitu jelas mengatakan, mengingatkan bahwa kata-kata kita harus penuh kasih, jangan hambar. Dan hendaklah kita juga menjadi orang-orang yang cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Mengapa? Karena ketika kita cepat untuk berkata-kata, maka pasti kata-kata kita itu ada yang salah, ada yang tidak benar. Ya, tapi ketika kita mendengarkan dengan baik, baru kemudian kita berkata-kata, maka kata-kata kita itu akan membangun sesama, bukan menjatuhkan sesama. Pendeta Stephen Tong dalam bukunya mengatakan bahwa Allah menciptakan kita dengan 2 mata dan 2 telinga, tetapi hanya 1 mulut, supaya kita bisa melihat yang baik dan yang jahat, mendengar yang benar dan yang tidak benar, tetapi waktu berbicara kita hanya bersaksi bagi kebenaran. Perkataan lebih besar kekuatannya daripada kepalan tanganmu. Engkau memukul orang lain tidak lebih berat daripada mengatakan sesuatu yang merugikan orang lain. Jadi Pendeta Stephen Tong katakan bahwa orang yang memukul orang lain tidak lebih hebat dari orang yang berani mengatakan sesuatu untuk menusuk ke dalam hati seseorang. Karena pukulan mengakibatkan kesakitan yang hanya pada tubuh dan hanya beberapa detik saja atau beberapa waktu saja. Tetapi perkataan melampaui itu. Perkataan kita bisa mengakibatkan orang terluka dalam hatinya selama berpuluh-puluh tahun. Maka perkataan yang melukai orang lain jauh lebih bahaya daripada pukulan yang melukai orang lain. Dikatakan juga bahwa 1 kalimat yang keluar, 4 ekor kuda pun tidak bisa menariknya kembali. Hal ini berarti Bapak Ibu Saudara, setiap kata-kata apapun yang keluar dari mulut bibir kita tidak dapat ditarik kembali. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu lidah kita harus dikontrol dengan baik. Pendeta Stephen Tong katakan bahwa orang yang tidak bisa mengontrol diri tidak mungkin menjadi penguasa dunia. Sebelum engkau menguasai orang lain, kuasailah dirimu sendiri. Sebelum engkau mengontrol bawahanmu, kontrollah dirimu.
Dan salah satu hal yang sangat penting adalah kontrollah lidahmu. Bagaimana engkau mengontrol lidahmu, itu adalah rahasia kesuksesan. Seorang yang tidak bisa menguasai mulutnya dan yang tidak bisa mengendalikan apa yang boleh dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan akan menyebabkan kecelakaan yang besar. Apa yang dikatakan oleh pendeta Stephen Tong ini adalah luar biasa. Perlu kita renungkan. Bagaimana mungkin kita akan bisa menjadi seorang penguasa dunia kalau kita tidak bisa menguasai diri kita? Bagaimana mungkin kita bisa menguasai orang lain, mengontrol orang lain kalau diri kita sendiri, khususnya lidah kita tidak bisa kontrol? Bapak Ibu Saudara, bukankah seringkali kita menyaksikan orang di penjara bahkan berpuluh-puluh tahun hanya karena tidak dapat mengontrol perkataannya? Oleh karena itu 1 Petrus 3 ayat 10 katakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dan Amsal 13 ayat 15 katakan, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan kita harus menjaga lidah kita dengan baik. Kita harus minta Tuhan menolong kita agar kita bisa mengontrol lidah kita. Jangan sembarangan berbicara, jangan sembarangan mengucapkan hal-hal yang tidak benar tentang sesama. Matius 5 ayat 37 firman Tuhan katakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Kalau ya, mari kita katakan ya. Mari kita belajar kalau ya, kita katakan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Jadi bila benar, katakan benar. Bila salah, katakan salah. Jangan hanya karena takut, jangan hanya karena kita mau cari aman, maka saat seharusnya kita katakan salah, kita katakan benar. Atau sebaliknya, seharusnya benar, kita katakan salah. Oleh karena itu ingatlah senantiasa bagaimana Tuhan Yesus menasihatkan di dalam Matius 5 ayat 37. Ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Karena kalau jawaban lebih daripada itu, maka itu berasal dari si jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan mau kita jadi terang. Tuhan menempatkan kita di dalam dunia yang gelap ini agar kita menjadi terang, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi sesama dan bukan menjadi batu sandungan. Oleh karena itu bila hidup kita mau menjadi berkat bagi sesama, maka salah satunya adalah bagaimana kita menjaga perkataan kita. Bagaimana kita menjaga, mengontrol lidah kita, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut kita adalah kebenaran dan memuliakan nama Tuhan. Lalu firman Tuhan ini kita diingatkan, Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk kita menjaga setiap perkataan kita, setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita. Karena perkataan kita yang keluar dari mulut kita menunjukkan siapa diri kita. Pendeta Stephen Tong di dalam bukunya katakan bahwa mulut kita adalah instrumen untuk mengungkapkan kebenaran. Karena kita diciptakan menurut peta teladan Allah. Hati kita adalah untuk mengasihi Allah dan sesama. Di sini cinta kasih kepada Tuhan Allah dan cinta kasih kepada sesama membuat kata-kata yang keluar dari mulut kita tidak menjadi pisau yang tidak kasat mata untuk menusuk orang lain, merugikan orang lain, dan mencelakakan orang lain. Kita harus mengabdikan mulut kita hanya kepada kebenaran dengan motivasi yang bersih dan tujuan yang sungguh-sungguh. Kita harus membicarakan segala sesuatu dari kebenaran dengan motivasi yang murni untuk menjunjung tinggi kebenaran dan menjadi saksi dari kebenaran sejati. Maka hanya yang benar yang kita bicarakan, hanya yang betul-betul menjadi berkat bagi orang lain yang kita utarakan, hanya yang perlu dikatakan yang kita katakan. Karena itu Efesus 4 ayat 29 katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.
Karena itu janganlah kita bergaul dengan orang yang suka berkata-kata tidak benar. Janganlah kita bergaul dengan orang yang suka berdusta. Kata-katanya kasar, kata-katanya tidak membangun. Tapi kita diingatkan bergaullah dengan orang yang hidup takut akan Tuhan. Karena orang yang hidup takut akan Tuhan, yang hidupnya benar-benar melekat kepada Tuhan, kata-katanya akan membangun, menguatkan, dan memberi pengetahuan. 1 Korintus 15 ayat 33 katakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 34 ayat 14 mengingatkan kita kembali. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dan Amsal 12 ayat 22 katakan orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Amsal 12:19 katakan bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Oleh karena itu marilah kita berdoa. Kita memohon Tuhan nolong kita agar lidah kita selalu mengatakan kebenaran dan menjadi pohon kehidupan. Yakobus 3 ayat 1-12 katakan bahwa lidah adalah anggota tubuh yang kecil. Namun bila lidah itu tidak dijaga sesuai dengan firman Tuhan, maka akan membahayakan. Seperti api yang kecil namun dapat membakar hutan yang besar. Oleh karena itu biarlah ini menjadi doa kita. Sebagaimana pemazmur dalam Mazmur 141 ayat 3 dikatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Kiranya ini menjadi doa kita setiap saat, sehingga setiap perkataan kita memuliakan Tuhan. Sehingga setiap perkataan kita adalah kebenaran, kata-kata yang benar yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Tuhan memberkati dan menolong kita untuk senantiasa berkata-kata benar dan hidup di dalam kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa kita pada malam hari ini. Yang pertama, mari kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kita tentang bagaimana kita harus menjaga setiap perkataan kita. Yang kedua, mari kita berdoa untuk suami, istri, untuk anak-anak, agar di dalam kehidupan kita sebagai keluarga Kristen, kita senantiasa kata-kata kita penuh kasih. Kita senantiasa berkata-kata benar, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu, bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini, yang kembali mengingatkan kami bagaimana kami tidak boleh berkata-kata yang tidak benar terhadap sesama kami, yang merugikan, yang melukai sesama kami. Tolonglah kami agar kami menjaga perkataan kami, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kami adalah kebenaran, yang membangun, yang memberi pengharapan, yang mendorong, dan yang menguatkan sesama kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan bila selama ini kata-kata kami ada yang melemahkan, yang menjatuhkan sesama kami. Dan malam hari ini kami mau belajar bahwa sebagai orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan, kami seharusnya menjaga kata-kata kami, sehingga kata-kata kami menjadi berkat bagi sesama kami. Tolonglah kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai mertua, sebagai menantu, supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jaga mulut bibir kami, sehingga Engkau yang mengontrol setiap kata-kata kami. Tolonglah kami supaya kami menjaga hati kami dengan penuh kewaspadaan, karena dari hati kami terpancar kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami boleh hidup melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita berdoa untuk setiap saudara kita, pasangan muda yang akan menikah. Kita berdoa untuk segala persiapan mereka. Kita berdoa juga untuk komitmen mereka, sehingga pasangan-pasangan muda yang akan menikah memiliki komitmen untuk membangun rumah tangga Kristen yang hidup takut akan Tuhan. Kita juga mau berdoa untuk ibadah sekolah minggu online, berdoa untuk ibadah sekolah minggu yang akan dilakukan via Zoom tanggal 30 Mei. Berdoa supaya Tuhan menolong untuk anak-anak sekolah minggu, untuk guru sekolah minggu, badan pengurus sekolah minggu, dan untuk orang tua
dari anak sekolah minggu, supaya Tuhan menolong mereka. Untuk orang tua dan guru dari anak sekolah minggu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga pada waktunya Tuhan, mereka juga mau percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Satu hati kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami, setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mempersiapkan diri mereka untuk memasuki pernikahan kudus. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak muda sehingga mereka mengerti bahwa pernikahan adalah inisiatif Allah. Dan biarlah mereka berkomitmen untuk membangun rumah tangga Kristen yang sungguh-sungguh hidup takut akan Engkau ya Tuhan. Dan berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan dalam segala persiapan yang ada Tuhan. Baik persiapan untuk hari H maupun katekisasi yang sedang dilakukan, Tuhan juga yang menolong, menyertai dan memberkati. Dana yang dibutuhkan kami percaya bahwa Tuhan yang akan mencukupkan ya Bapa. Dan kami berdoa untuk setiap keluarga muda, setiap keluarga Kristen, biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami, sehingga kami menjadikan Engkau kepala dalam setiap rumah tangga kami, sehingga Engkau yang menuntun, Engkau yang mengarahkan, sehingga kami boleh menjadi keluarga-keluarga Kristen yang hidup memancarkan kasih Kristus, memuliakan Engkau, menjadi berkat bagi orang-orang yang kami kasihi dan juga bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Bapak, kami juga bersyukur untuk ibadah sekolah minggu yang terus berjalan sekalipun di tengah pandemi. Biarlah Tuhan Engkau menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka boleh sungguh-sungguh dengan sukacita mengikuti setiap ibadah online via YouTube dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah mereka terus bertumbuh menjadi anak-anak yang hidup mengasihi Tuhan sejak mereka kecil. Berkati mama papa dari setiap anak sekolah minggu, berkati sekolah anak-anak-Mu Tuhan, berkati pergaulan mereka, berkati masa depan mereka. Kami mau taruh ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk badan pengurus sekolah minggu, untuk guru-guru sekolah minggu, untuk tetap semangat, setia, bersatu, untuk melakukan yang terbaik melalui setiap pelayanan yang dipercayakan di sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga untuk ibadah sekolah minggu melalui Zoom pada tanggal 30 Mei. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong, sehingga jaringan stabil, dan juga untuk anak-anak sekolah minggu, sehingga semua mau ikut dalam ibadah sekolah minggu melalui Zoom ini ya Bapak. Berdoa juga Tuhan untuk orang tua dari anak sekolah minggu maupun dari guru-guru sekolah minggu yang belum percaya kepada Engkau. Biarlah Tuhan melawat, Tuhan yang melembutkan hati mereka, sehingga pada waktu-Mu Tuhan mereka boleh membuka hati mereka untuk percaya bahwa hanya Yesus Tuhan, hanya Yesuslah jalan satu-satunya ke surga, hanya Engkaulah juru selamat yang telah datang ke dalam dunia, menderita sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami manusia berdosa. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami. Kami percaya bahwa Tuhan telah mendengar setiap seruan dan doa kami, dan Tuhan akan jawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu ya Bapa. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.